Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kembali kita berjumpa lagi di dalam ibadah sore di hari Minggu di tanggal 13 Juni 2021. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam penyembahan kita di sore hari yang indah ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Bapak, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan Yesus bertemu kembali, berkumpul kembali Tuhan Yesus di dalam ibadah sore ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kami mau menyatukan hati kami mau memberikan hati kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami. Laikan setiap kami, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Biar kami benar-benar Tuhan Yesus saat kami datang menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan kiranya berkati setiap alat yang kami gunakan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Baik yang dalam perjalanan maupun yang bersama dengan keluarga mereka dalam rumahnya mereka masing-masing. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini. Katakan betapa aja. Betapa aja Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjangmu Tuhan. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kembali kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang dan selamanya Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap tergoyahkan, Kau tetap Allah.
Engkau Tuhan. tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai, berikan sukacita lebih lagi. Katakan ku sembah, Ku sembah Engkau Yesus. hanya Engkau. Hanya Engkau, Oh, kami Allah di hidupku. tiada yang lain, hanya Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang. semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi, katakan ku sembah, ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tetap Allah. Kau Dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari pujian segala hormat, segala syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah terus menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, buat segalanya, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sembah, menyembah-Mu, Yesus, pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup ini Tuhan. Kami mau terus bersyukur pada-Mu, Yesus Tuhan dan Raja yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan Yesus masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Lihat setiap hati yang saat ini haus kepada-Mu ya Tuhan. Penuhi dahaga
keluarga kami Tuhan. Penuhi kerinduan kami Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan kami balas? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Katakan segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu Tuhan. hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorai lebih sungguh lagi, katakan segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu Tuhan. hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi katakan dengan sungguh Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian syukur kami berikan hanya bagi Allah kami yang layak terima segala hormat dan pujian. Bapak, kami mau bersuka cita sebab kami tahu kemenangan Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Maka sukacita yang sama mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama JKI Karena Family Church kita katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersuka cita. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang ada di rumah, dimanapun berada sama-sama. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur aja bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersorak di
tinggikan namamu. Haleluya. Dengan sukacita sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Yang bersukacita sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah bagi Raja. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Hey, hey. Yang bersukacita sama-sama. Kita percaya apapun kondisi kita tetap mau bersyukur karena Tuhan kita baik. Amin. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi siapa? Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yang mau bersorak sama-sama katakan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Yang bersukacita sama-sama soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Jika kau tidak keberatan, sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di pertengahan di tahun 2021 ini. Kita percaya bahwa masih ada 6 bulan ke depan. Dan kalau kemarin ditolong, hari ini bahkan esok hari kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia sumber kekuatan untuk setiap kita. Haleluya. Yeay. Kami mau berjalan sendirian Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak bisa. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yang bangga punya Tuhan, panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamatkan. Apa family church semua? Hanya Kau Tuhan.
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Dengan siapa katakan? Denganmu Tuhan. Sama-sama berjalan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersamamu ku lewati. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Oh, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama, Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Ya, denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Sama-sama jemaat Tuhan saja katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Nya tercurah, kuasa-Mu tercurah. Bagi siapa? Bagiku sama. Dengan Tuhan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam bertahan firman Tuhan di sore hari yang indah ini. Mari kita teduhkan hati kita kembali, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyembah-Mu. Satu hari lagi lamanya Tuhan, kami saat ini boleh datang untuk beribadah ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih setiap hati dan pikiran kami, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur dapat bertumbuh berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, tiap saat di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Dari awal lebih sungguh lagi katakan memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Katakan sama-sama. Oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. lebih lagi katakan Bapakku yang baik. Oh, Bapakku yang Sangat ku cinta, aku cinta kasih-Mu Tuhan padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Dengan lembut katakan Bapakku yang baik. Silakan abangnya.
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Satu-satunya yang mampu menebus kami, menyelamatkan kami dari jerat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami merasa sangat beruntung kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap kami duduk diam, tenang, merendahkan hati setiap kami, dan siap untuk ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas Tuhan, tapi hamba percaya ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang mampu menjamah melawat setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami dengan salib-Mu yang kokoh Tuhan, agar kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Di belas setiap perkataan hamba benar-benar isi hati Tuhan. Dan hamba percaya ada kuasa, ada impartasi kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan YouTube ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship sore hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam kondisi penuh sukacita, amin. Oke, Bapak Gembala sudah menginformasikan bahwa bulan ini kita akan bicara tentang purpose atau tujuan, ya, atau tujuan. Nah, minggu lalu juga sudah dibahas oleh Bapak Gembala, bagaimana sih kita tahu tujuan hidup kita itu tuh sesuai rencananya Tuhan atau rencananya kita. Minggu lalu Bapak Ibu sudah menyaksikan, sudah mendengarkan bagaimana Bapak Gembala menyampaikan, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita itu selaras dengan rencananya Tuhan. Nah, sore hari ini saya tetap akan bicara tentang tujuan. Kita akan baca sama-sama di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Nanti di layar akan tampil. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ya, saya percaya kita semua sudah ada di sana dan saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan ayat 14 menjelaskan, menceritakan kepada kita bagaimana seorang yang besar, seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, Yesus kita. Dia berkata berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia berlari-lari kepada tujuan. Selevel dia aja, selevel beliau berkata berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, untuk memperoleh sesuatu yang sedang dia kerjakan, yang sedang bahkan bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi dikejar. Berlari-lari kepada tujuan. Sore hari ini saya mau berbagi sama Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, beribadah bersama keluarga, bersama rekan-rekan, dimanapun. Bicara tentang tujuan, apa sih tujuan itu sebenarnya? Saya merangkum dari berbagai artikel, dari berbagai sumber yang saya baca, intinya tujuan adalah sesuatu yang kita jadikan fokus kita untuk sebuah pencapaian. Ya, Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi saya merangkum bahwa tujuan adalah sesuatu yang dijadikan fokus, yang kita jadikan fokus untuk sebuah pencapaian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tujuan itu arah atau haluan, ya. Nah, tujuan ini bisa banyak sekali didefinisikan, dan bahkan tujuan ini juga bisa banyak sekali bentuknya. Itu tergantung dari siapa yang menjelaskannya, siapa yang mengatakannya. Tujuan bisa berbeda-beda, bisa macam-macam, tergantung dari latar belakang orang yang menyampaikan. Maksudnya gini, kalau orang yang tadinya hidup di desa,
dia punya tujuan untuk bisa bersekolah tinggi di perkotaan. Dia punya tujuan bersekolah tinggi di daerah perkotaan karena dia punya latar belakang hidup di desa dan susah, misalnya seperti itu. Atau orang yang miskin punya tujuan hidupnya untuk menjadi seorang yang sukses, berhasil, kaya secara finansial. Dia punya tujuan menjadi kaya karena dia punya latar belakang hidup yang sulit, hidup yang miskin, dan sebagainya gitu ya. Banyak orang punya tujuan menjadi sukses, berhasil secara finansial, secara ekonomi, secara keluarga, secara pelayanan, secara pendidikan. Bahkan ada yang sudah usia lanjut masih terus mengenyam pendidikan, S2, S3 dan seterusnya gitu. Di dalam dan di luar negeri, semua orang punya banyak sekali tujuan. Dan segala jenis tujuan itu pada dasarnya nggak salah. Karena saya percaya setiap orang punya tujuan dalam hidupnya dan tujuannya pasti sifatnya positif. Gak ada orang yang mau tujuan hidupnya menyulitkan hidupnya. Gak ada orang yang mau punya tujuan membangkrutkan dirinya. Gak ada orang yang punya tujuan ingin rumah tangganya berantakan. Gak ada. Gak ada orang tua yang punya punya cita-cita, punya harapan kepada anak untuk anaknya masa depannya bobrok. Gak ada. Semua orang punya tujuan dengan sifat atau nilai-nilai yang positif. Dan tujuan yang dia punya, tujuan yang setiap orang miliki, itu pasti punya nilai terhadap orang tersebut. Bu, boleh gak sih? Banyak sekali nih jemaat yang tanya, boleh gak sih kalau orang Kristen itu minta untuk jadi kaya? Buat saya boleh-boleh aja, kenapa gak boleh? Dan saya percaya ketika orang meminta itu, maka hal tersebut adalah sesuatu yang bernilai buat dia. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin dia punya latar belakang hidup yang susah dari kecil misalnya. Dia pingin one day saya pengen settle secara finansial, secara ekonomi. Dan itu gak salah. Dan saya percaya itu adalah sesuatu yang sangat bernilai buat dia, buat orang tersebut. Ya, jadi tujuan hidup kita itu harusnya membuat kita itu bernilai. Tujuan hidup kita harusnya itu sesuatu yang bernilai. Tujuan hidup kita itu harus sesuatu yang bukan sekedar hal yang biasa dilakukan banyak orang gitu. Tapi tujuan hidup kita harus sesuatu yang memberi nilai dalam hidup kita juga. Bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, yang jadi persoalannya Bapak Ibu, yang jadi persoalannya, tadi kan saya bilang tujuan, macam-macam tujuan itu boleh atau enggak, salah atau enggak. Enggak ada tujuan yang salah, enggak ada tujuan yang benar dalam hidup ini. Semua orang karena pada dasarnya tujuan hidupnya pasti positif. Nah, yang jadi persoalan adalah cara setiap kita untuk mencapai tujuan. Ya, yang jadi persoalan hari ini yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu adalah caranya. Bagaimana kita semua mencapai tujuan hidup kita? Kalau tadi Paulus punya tujuan untuk mencapai panggilan sorgawi dari Kristus Yesus, itu tujuan hidupnya begitu mulia, begitu bernilai. Apa tujuan hidup kita? Apapun tujuan hidup Bapak Ibu Saudara saat ini, saya mau bilang, ada dua cara yang bisa kita lakukan dalam kita mencapai tujuan. Yang pertama, cara yang benar. Yang kedua, cara yang salah. Nah, cara yang benar dan cara yang salah. Apanya yang benar, apanya yang salah? Kedua cara ini pada dasarnya ketika kita kerjakan bisa membuat kedua-duanya bisa membuat kita sampai, bisa membuat kita tiba, bisa membuat kita mencapai tujuan kita. Ya, cara yang benar dan cara yang salah mencapai tujuan, dua-duanya bisa membawa kita pada pencapaian tersebut. Bisa banget. Apa cara yang salah? Contoh, seperti orang tadi yang ingin jadi kaya misalnya. Cara yang benar harusnya gimana? Dia kerja keras, dia sekolah, dia berusaha dengan gigih, dengan tekun, dengan setia melakukan pekerjaannya. Sampai akhirnya dia bisa settle secara finansial. Dan cara yang salah itu seperti apa? Misalnya dia pergi ke hal-hal yang mistis, pergi ke Gunung Kawi untuk minta kaya, pergi ke dukun atau apapun, atau korupsi, mencuri, dan sebagainya. At the end memang mereka bisa sama-sama kaya, tapi caranya berbeda.
Kalau ada orang yang bilang ya udahlah sama aja, yang penting kan kita bisa dapat tujuan kita. Yang penting kan kita bisa mencapai apa yang kita mau. Masalahnya saudara, ada masalah di dalamnya. Kalau kita melakukan cara yang tidak benar, ada resiko di dalamnya. Orang yang hanya berpikir tentang yang penting kita bisa sampai tujuan kita, yang penting kita bisa dapat apa yang kita mau, yang penting kita bisa puas dengan apa yang kita miliki. Orang yang cuma berorientasi pada hasil, cenderung terjebak pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang menjerumuskan kita pada hal-hal yang salah, yang dosa. Nah, cara kita mencapai tujuan, baik itu benar mau itu salah, yang membedakannya adalah efeknya. Memang hasilnya sama-sama sampai di tujuannya, tapi efeknya, tapi buahnya itu beda. Saya mau ingetin Bapak Ibu Saudara bahwa apapun tujuan hidup Bapak Ibu Saudara, apapun sekali lagi saya bilang, hal itu harus sesuatu yang bernilai dan membuat diri kita jadi bernilai. Dan yang kedua, tujuan hidup kita itu, ketika kita punya tujuan hidup dan kita mengerjakannya, kita tuh jangan berorientasi pada hasil. Betul, setiap orang, apalagi di dunia marketing gitu ya, semuanya punya target, betul. Tapi ketika kita terlalu terfokus, terlalu berorientasi dalam segala sesuatu itu pada hasilnya, pada outputnya aja, pada skornya, pada presentasenya aja, itu nggak akan baik saudara. Karena apa? Karena minggu lalu Bapak Gembala juga sudah menyampaikan bahwa ada prosesnya, ada tantangannya yang harus dihadapin, ada hal-hal yang harus kita lewatin yang membuat kita akhirnya bisa jadi orang yang dewasa juga secara rohani. Tujuan kita hidup di dunia ini, apapun tujuan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya harus bilang itu adalah sesuatu yang harus bernilai. Nah, standar bernilai kita itu harus yang gimana? Kita orang percaya Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus yang sudah memberikan segalanya buat kita. Sewajarnya kalau kita hidup, tujuan hidup kita juga harusnya untuk memberikan diri kita kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya buat kita. Kalau kita cuma berorientasi pada hasil aja, kalau Tuhan melakukan itu hanya berorientasi pada hasil, kalau kita kembalikan, kita balik gitu ya, Tuhan gak akan capek-capek Tuhan Yesus gak akan capek-capek turun ke dunia, mati buat kita semua, menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia cukup ciptakan manusia-manusia baru tidak berdosa waktu dia sama seperti waktu dia ciptakan Adam. Gak ada sulitnya buat Tuhan menciptakan manusia baru tanpa dosa daripada dia repot-repot tembus dosa kita, yang ketika sudah ditebus pun kita masih main-main dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan berorientasi, kalau itu adalah hal yang diinginkan Tuhan dan Tuhan berorientasi pada hasil, maka begitu hasilnya. Kita nggak akan ada hari ini. Tapi Tuhan sayang sama kita dengan berbagai cara, dengan prosesnya yang menyakitkan. Dia membuktikan. Begitu juga sama kita. Hidup kita tuh jangan berorientasi semata-mata hanya pada tujuan akhirnya aja. Ada proses perjalanan yang harus kita nikmatin. Yang harus kita lewatin. Ya. Caranya. Yang membedakan itu caranya. Apa bedanya? Efeknya, buahnya. Cara yang benar hanya bisa dilakukan di dalam kebenaran. Cara yang benar, cara kita mencapai tujuan hidup kita, kalau mau yang benar, ya hanya bisa dilakukan di dalam kebenaran. Standarnya apa sih Bu? Nih Bu ya, saya kasih tahu. Kalau kita bicara tentang kebenaran, kalau kita bicara sesuatu yang benar dan salah, kita orang percaya, orang Kristen, harusnya standar benar kita adalah firman Tuhan. Standar benar kita adalah Kristus, standar benar kita adalah nilai-nilai surgawi. Jadi ketika kita punya tujuan hidup dan kita mau mengerjakannya, kita harus lakukan dengan cara yang benar. Lakukanlah cara yang benar itu sama dengan lakukanlah seperti yang Tuhan mau. Standarnya Kristus.
Berat banget dong Bu. Ya iya. Jadi orang Kristen kata siapa? Gampang. Jadi orang Kristen kata siapa? Enak-enaknya doang. Enggak. Dan ketika saya menyampaikan ini, saya rindu setiap kita didewasakan sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Saya rindu setiap jemaat Tuhan, siapapun saudara yang menyaksikan YouTube ini, saya rindu kita semua sama-sama didewasakan di dalam Tuhan. Mungkin gak enak kedengerannya ini ya, mungkin gak enak, gak menyenangkan gitu. Tapi saya harus sampaikan karena saya gak mau jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, hidupnya tuh gitu-gitu aja. Hidupnya tuh gak pernah naik kelas. Hidupnya tuh gak pernah nikmatin prosesnya Tuhan. Hidupnya tuh berpikir Tuhan sekedar pemberi berkat. Saya gak suka cara pandang yang seperti itu Bapak Ibu. Dan saya percaya bukan itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Kita buka di Amsal 11 ayat 19 dan 20. Amsal 11 ayat 19 dan 20. Oke, saya baca buat Bapak Ibu ya. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Cara yang benar yang hanya bisa dilakukan dalam kebenaran yang standarnya sorga, yang standarnya Kristus. Amsal 11 ayat 19 bilang apa? Yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memberikan diri kita, memberikan hidup kita untuk sepenuhnya menghidupi kebenaran, menghidupi firman Tuhan, menghidupi Kristus itu sendiri, saya percaya bahwa buahnya adalah kehidupan. Buahnya bukan kebinasaan. Buahnya itu kekekalan. Kita baca ayat 20, dan orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Saya mencatat bahwa ketika kita melakukan cara yang benar, yang sesuai sama maunya Tuhan, Tuhan bilang buahnya kehidupan. Tuhan bilang buahnya ada perkenanan. Dan saya percaya ketika ada perkenanan Tuhan, apa yang gak bisa Tuhan kasih buat kita? Apa yang gak bisa Tuhan lakukan buat kita ketika Tuhan berkenan? Sekarang pilihan ada di tangan kita saudara. Kita mau cari yang penuh perkenanan Tuhan, yang kekekalan, yang abadi, atau yang cuma sementara. Nah, kalau kita lakukan cara yang salah dalam mencapai tujuan, yang biasanya memang cara ini adalah cara yang lebih cepat, lebih praktis, lebih mudah gitu ya, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak tantangan, nggak terlalu lama prosesnya. Yang biasanya menggunakan standar-standar dunia, bukan standar-standarnya Kristus yang dunia tawarkan. Buahnya apa? Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan bilang orang yang seperti ini tuh orang yang keji. Tuhan gak suka. Di ayat 19 juga dibilang, siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Bagaimana saudara mengerjakan tujuan hidupmu? Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa pilih mau yang kekekalan, mau yang penuh perkenanan Tuhan, atau yang kebinasaan, atau yang menuju kematian. Saya udah bilang balik lagi bahwa endingnya memang sama-sama bisa mencapai tujuan. Endingnya. Tapi bagaimana kita di dalamnya, bagaimana kita mengerjakannya itu menjadi sesuatu yang harusnya kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita kembali, kita lihat lagi tadi di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Betul. Rasul Paulus mengatakan begini.
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia begitu mencintai, begitu berfokus, begitu gila-gilaan untuk mengejar tujuan hidupnya, yaitu Kristus. Dan dia mengajarkan sama kita semua bahwa dia melupakan semua yang di belakang. Bahkan di ayat sebelumnya, di pasal 7 dan 8, dia bilang bahwa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 7 dan 8. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia melepaskan segala hal yang menguntungkan buat dia di masa yang lalu. Jabatan, uang, kenyamanan, nama baik, dan segala macam. Dipandang orang. Tapi semua itu dia lepaskan sehingga dia menjadi yang hina. Dia melayani Tuhan, dia masuk penjara sana sini. Karena dia sedang apa? Dia sedang berlari menuju tujuannya dia. Dia tinggalin tuh semua yang ada di belakangnya dia. Padahal semuanya itu memposisikan dia pada sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak. Tapi selevelnya Rasul Paulus aja ngajarin kita untuk bagaimana kita sesungguh-sungguh itu kepada Tuhan. Selevelnya Rasul Paulus aja sebegitunya loh. Padahal mungkin secara logika kita bisa berpikir harusnya mungkin dia ngerasa cukup gitu ya. Pengenalan akan Kristusnya cukup. Secara dia adalah rasul dan udah dahsyat banget pelayanannya. Mungkin di mata semua orang dia harusnya dikatakan dia cukup pengenalan akan Kristus. Tapi buat dia enggak. Dia enggak merasa cukup kok dengan semua apa yang dia sudah lewatin. Dia merasa harus terus berjuang, dia merasa harus terus mengerjakan bagiannya sampai dia mencapai tujuan hidupnya yaitu Kristus itu sendiri. Nah, lalu relate-nya apa Bu sama tujuan hidup kita? Kita kan enggak kayak Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan dari yang minggu lalu Bapak Gembala sampaikan gitu ya, bagaimana kita hidup itu harus sesuai rencananya Tuhan. Bagaimana kita tahu sih itu rencana Tuhan atau bukan? Nah, kalau kita sudah tahu itu rencana Tuhan, kalau kita tahu tujuan hidup kita itu sesuai, itu selaras dengan rencananya Tuhan, harusnya kita juga mau mengerjakan tujuan itu dengan caranya Tuhan. Sekali lagi ya, kalau kita tahu tujuan hidup kita sesuai sama rencananya Tuhan, bukan sekedar rencana dan keinginan kita, harusnya kita juga mau mengerjakannya dengan caranya Tuhan. Yang mana standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya tujuan hidup kita ketika itu sesuai sama rencananya Tuhan, pasti ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan. Gak mungkin. Di luar itu. Harusnya apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah sesuai sama rencananya Tuhan. Seperti yang disampaikan Bapak Gembala. Sehingga kita seharusnya memang juga pakai caranya Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Pakai caranya Tuhan yang gimana Bu? Sesuai firman Tuhan. Rasul Paulus sesuai firman Tuhan. Dia tinggalin tuh semuanya. Dia anggap semuanya rugi. Bahkan dia bilang semuanya sampah. Segala kenikmatan dunia, kenyamanan, posisi, apapun yang dia milikin dulu, itu sampah buat dia. Meskipun terlihat kondisinya ketika di ikut Yesus dia jadi sulit, jadi harus diperhadapkan dengan orang-orang berkepentingan yang berpolitik, dia selalu disudutkan pada posisi yang tidak enak, pada posisi yang tidak nyaman. Tapi dia memilih untuk itu karena dia tahu dia sedang berlari-lari pada tujuannya. Saya sangat kagum sama beliau karena dia menggunakan kata berlari-lari. Berlari aja sudah menunjukkan effort yang besar gitu ya. Tapi kalau berlari-lari berarti kan dia benar-benar effort itu seluruhnya. Dan saya rindu setiap kita Bapak Ibu, setiap kita siapapun, tua, muda, menikah, belum menikah,
Siapapun kita, apapun status dan latar belakang kita, hari ini yuk sama-sama kita putuskan. Apa sih tujuan hidup kita sebenarnya? Apa sih yang Tuhan mau menjadi tujuan hidup kita? Biasanya anak-anak muda banyak yang mempertanyakan ini. Saya masih bingung, Kak. Saya masih bingung, Pak. Saya masih bingung. Saya mau jadi apa? Saya harus gimana? Masih mencari jati diri. Banyak sekali anak muda yang bertanya-tanya seperti ini. Tapi bukan cuma orang muda kok yang punya pertanyaan dan punya persoalan ini. Banyak juga yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, bapak, ibu, yang masih nggak tahu apa sih sebenarnya tujuan hidupnya. Apa sih sebenarnya tujuan hidup saudara? Saya percaya, kalau kita hidup benar-benar dalam Tuhan, kalau kita benar-benar cari Tuhan, saya percaya Tuhan pasti kasih tahu sama kita apa sih yang jadi tujuan hidup kita. Dan ketika kita sedang cari apa tujuan hidup kita, saudara, satu hal yang harus kita lakukan, kepekaan. Kita harus bangun kepekaan itu. Mungkin Tuhan gak kasih tahu kita langsung pakai suara dari surga. Tiba-tiba kita lagi doa, tiba-tiba dijawab sama Tuhan pakai suara dari surga. Bisa aja sih, tapi gak selalu begitu kan cara kerja Tuhan. Tuhan juga bisa bekerja lewat orang-orang sekeliling kita, lewat lingkungan kita. Ketika saya bicara tentang tujuan hidup kita, memuliakan Yesus, tujuan hidup kita, dengan cara yang benar, standarnya surga, standarnya Kristus. Lalu saya beri gambaran tentang bagaimana Rasul Paulus mengejar tujuan hidupnya sesuai dengan kebenaran. Saya nggak bilang bahwa kita semua harus seperti Rasul Paulus dalam hal tujuan hidupnya melayani Tuhan. Kita semua punya porsi masing-masing, Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu ditugaskan sama Tuhan menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang excellence, jadilah karyawan yang terbaik. Kalau sekarang kau ditugaskan menjadi seorang PNS, menjadi seorang aparatur negara, menjadi apapun pekerjaan kita, wirausaha, lakukanlah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti lihat apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Dan Tuhan pasti perhitungkan. Abraham, Tuhan perhitungkan perbuatannya. Bagaimana ketaatannya Abraham, sampai Alkitab mencatat hal tersebut diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Bagaimana cara hidupnya Abraham, begitu menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Demikian juga kita. Bagaimana cara kita mencapai tujuan hidup kita? Kalau kita mau kita diperhitungkan sama Tuhan sebagai sebuah kebenaran, kalau kita mau kita mendapat kekekalan, kalau kita mau kita mendapat sesuatu yang abadi, kalau kita mau kita dapat perkenanan Tuhan, lakukan dengan cara yang benar. No excuse. Lakukan dengan cara yang benar. Saya nggak akan lama-lama hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena buat saya menyampaikan firman Tuhan bukan soal lama atau sebentarnya, tapi soal pesannya. Saya mau undang worship leader dan pemusik. Iya, jadi saya mau review ya Bapak Ibu ya. Saya mau jelasin sekali lagi bahwa tujuan hidup kita itu bisa banyak, bisa macam-macam, tergantung sama siapa kita, sama apa latar belakang kita. Dan tujuan itu harusnya adalah sesuatu yang kita jadikan fokus untuk sebuah pencapaian. Oleh sebab itu, pastikan tujuan hidup kita sesuai sama rencananya Tuhan. Kalau itu sesuai sama rencananya Tuhan, pasti tujuan hidup kita adalah tujuan hidup yang bernilai dan membuat kita jadi bernilai. Dan yang kedua, jangan cuman berorientasi pada hasil. Orang yang berorientasi pada hasil seringkali terjebak, seringkali terjerumus pada hal-hal yang membawa dia kepada dosa. Tapi nikmatin prosesnya. Jalanin, berprogreslah dalam hidup setiap kita. Dan ketika kita berusaha mencapai tujuan hidup kita yang sesuai sama rencana Tuhan,
caranya juga harus caranya Tuhan. Jangan cara-cara kita sendiri. Karena ada bedanya. Cara yang benar, cara yang standarnya sorga dan Kristus standarnya kebenaran itu akan membawa kita pada kehidupan, pada perkenanan Tuhan. Tapi cara yang salah, yang berstandar pada dunia ini, buahnya itu cuma sia-sia, kebinasaan, bahkan Tuhan bilang kekejian di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus make sure tujuan hidup kita benar-benar sesuai rencana Tuhan dan kerjakan prosesnya dengan caranya Tuhan. Tujuan hidup yang sesuai rencana Tuhan pasti memuliakan Tuhan. Tuhan disenangkan, ada perkenanan dan menuju kehidupan kekal. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang hamba sampaikan benar-benar menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Ajar setiap kami jadi pelaku-pelaku firman. Ajar setiap kami tetap taat dan setia mengerjakan bagian kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar setiap kami juga Tuhan untuk tetap fokus pada tujuan hidup kami. Ajar setiap kami peka untuk tahu setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba terbatas Tuhan, hamba sangat terbatas. Tapi hamba percaya ada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang mampu menjamah dan melawat hati setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba mengucap syukur kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan, berkat firman Tuhan hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba mau serahkan ibadah sampai dengan pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan memberi yang terbaik. Tuhan yang memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan maupun yang belum sempat memberi, kami percaya Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Gembala atas firman yang begitu indah. Mari jemaat Tuhan JKI Kanaka Family Church di mana berada, kita tetap memfokuskan tujuan hidup kita dan pentingnya setiap kita untuk tahu arah tujuan kita, dan pentingnya untuk setiap kita bukan hanya mendengar tetapi merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati dan beruntung. Dan saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk boleh membawa persembahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan dan bisa melakukan via transfer yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah yang Tuhan berikan atas setiap kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami, Tuhan mempercayakan kami untuk memberikan persembahan. Biar persembahan ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami memberi bukan karena supaya kami diberkati, kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan itu tetap di dalam hidup kami, sehingga pekerjaan kami, bahkan di kehidupan kami, Tuhan yang memberkati langkah kami. Dan ini ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memberikan persembahan sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa kita percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
Sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan sama-sama di sore hari ini kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan hosti dan anggur. Jika di rumah tidak ada hosti, bisa dengan roti tawar atau biskuit. Kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah. Sama-sama kita bangkit berdiri di sore hari ini dengan kasih Kristus kepada Bapak Gembala. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk setiap rupiah persembahan yang dikirimkan buat pelayanan perlebaran kerajaan Allah di pelayanan JK Kana Family Church. Sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara, seperti tadi yang worship leader katakan, jika tidak ada hosti boleh menggantinya dengan roti tawar atau menggantinya dengan crackers. Jika tidak ada anggur dan minuman anggur boleh menggantinya dengan sirup yang rasa anggur. Dan kita menyiapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh
dan dari Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami sudah boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, bersekutu. Bahkan kami boleh dengar firman-Mu, dan kami juga sudah memberikan yang terbaik bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Dan sebentar kami juga mau terima yang terbaik, pengorbanan Yesus di atas kayu salib lewat tubuh dan darah Yesus. Hari ini kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan dari Yesus, hari ini kami yang sakit, pasti yang sakit sembuh. Bahkan hari ini kami yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang siap menyatu dengan tubuh dan dari Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari angkat tinggi roti di atas kepalamu dengan iman percaya, bersama-sama dengan saya kita boleh katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib, yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal di dalam kerajaan surga, dan yang kedua yang menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan agar jiwa dan roh kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Hari ini kami percaya lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, lewat tubuhnya yang tertikam, yang terhancur, yang tercabik-cabik di atas kayu salib, kami percaya hari ini setiap organ tubuh kami yang lemah, hari ini semuanya disembuhkan. Bahkan apapun nama sakit penyakitku, apapun nama virus yang menjangkit tubuhku, hari ini kami percaya segala penyakit, penderitaan, semuanya sudah ditanggung dan diselesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Berangkat anggur di atas kepala kita yang akan kita bentuk menjadi darah Yesus. Yang bersama dengan saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga kami penebusan dari segala dosa, kesalahan, dan masa lalu kami. Hari ini kami berjanji untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kami menolak segala dosa, segala setan-setan, dan segala perbuatannya. Hari ini doa kami agar dalam keluarga kami dijauhkan dari namanya poligami, poliandri, bahkan keluarga kami dijauhkan dari namanya percekcokan, bahkan perceraian. Hari ini kami berdoa agar suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menyelamatkan. Bahkan orang tua dan anak saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Dan hari ini doa kami agar dalam keluarga kami saling hidup di dalam kasih mula-mula sebagaimana Kristus hidup bagi setiap kami. Dan yang kedua, dengan darah Yesus, dengan bilur-bilurnya, hari ini kami percaya setiap kami diprogramkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, kami percaya kami terima program dari kerajaan Allah. Kami tidak akan mengembara, kami punya rumah di bumi seperti di surga. Dan yang kedua, kami percaya sebagai warga kerajaan Allah, kami diprogramkan untuk terus naik, tidak turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Hari ini, apapun bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, proyek-proyek kami percaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, oleh bilur-bilur Yesus, hari ini kami percaya setiap organ tubuh kami dari atas kepala sampai telapak kaki, kami percaya yang lemah atau yang sakit pasti sembuhkan. Kami percaya siapapun hari ini yang divonis oleh dokter, kami percaya sakit penyakitnya disembuhkan. Bahkan hari ini siapapun yang menyaksikan mereka terkena COVID-19 atau terinfeksi COVID-19, kami percaya hari ini lewat kuasa tubuh dan darah Yesus mereka boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Imun mereka semakin membaik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hari ini segala penyakit kami, segala penderitaan kami semuanya sudah ditanggung dan diselesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan kami, darah yang suci, darah yang kudus, darah Tuhan Yesus Kristus.
Ya, terpuji nama Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Dan seperti biasa Bapak Ibu Saudara, hari Minggu, hari Jumat depan kita akan sama-sama ketemu kembali di dalam ibadah one hour service. Dan hari Minggu nanti kita juga akan ketemu lagi dengan pembicara saya sendiri. Ya, kita ketemu lagi saudara. Kita ketemu lagi. Kali ini hari Jumat saya akan membahas tema tentang sudahkah kita menjadi teladan atau jangan-jangan kita sudah jangan-jangan kita menjadi batu sandungan. Ya, hari Jumat kita akan belajar seperti biasa, tema besar kita bicara tentang purpose atau tujuan Allah. Kayak saya percaya Tuhan punya tujuan bagi setiap kita agar setiap kita menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan di dalam hidup ini. Karena anak-anak Tuhan harus jadi teladan. Ada amin saudara. Dan hari Minggu nanti kita akan sama-sama juga belajar firman Tuhan. Masih tetap dengan tema besar purpose. Dengan tema sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar. Atau jangan-jangan kita hanya tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Banyak orang mengaku kenal tapi sebenarnya dia hanya tahu, sekedar tahu bukan kenal saja. Karena orang yang mengenal pasti punya pengalaman pribadi bersama dengan orang yang dia kenal. Hari Minggu kita akan berjumpa dengan tema sudahkah engkau mengenal Allah dengan benar. Mari sama-sama tutup Alkitabmu, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan sore menjelang malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Katakan oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Mari lebih sungguh lagi, sama-sama katakan oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau sekali lagi katakan oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku. Mari sekali lagi, lebih sungguh lagi, sama-sama berseru dan katakan oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau, sekali lagi katakan oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin, amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia.
Engkau termulia. Dimanapun kau berada, dengan lembut angkat kedua tangan diserukan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, sebab di mataku Engkau, sekali lagi dengan lembut, keyboard dengan lembut. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ini jadi kerinduan kami Tuhan. Mutiara ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau. Kalau kau bersama keluargamu pegang tangannya, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan keindahanmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi kata, keindahanmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, ini jadi kerinduan kami pada kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Bapa, Kau harta yang tak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami. Kami tahu dalam hidup ini Tuhan selalu punya tujuan bagi hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu kami mau ya Bapa, hari ini ngambil komitmen untuk sungguh-sungguh ikut seturut dengan apa yang Kau ingin ya Bapa. Ampuni kami kalau kami melenceng ke kanan atau ke kiri. Dan hari ini kami mau sungguh-sungguh ikut sesuai dengan jalan yang Tuhan mau. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kau mau pakai hamba-Mu, Ibu Gembala JK Kana Family Church, Ibu Fianti Yunilda, yang telah menyampaikan inisiatif-Mu dengan secara dahsyat. Kami percaya Engkau yang memberkati senantiasa selalu istri hamba dimanapun pergi melangkah, bahkan dalam pelayanan bersama dengan hamba di dalam pengembalaan gereja ini. Kami tahu kami gak mampu kalau gak ada Tuhan. Oleh sebab itu kami minta Tuhan terus tuntun kami sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi gereja ini. Kami mau ikut sesuai dengan purpose-nya Tuhan. Kami gak mau gereja ini melenceng ke kanan atau ke kiri. Terus pakai kami Bapa. Kami tahu kami masih muda, tapi kami percaya kami punya Allah yang kuasa tidak pernah terbatas, yang sanggup membawa kami lebih semakin hari semakin berapi-api lagi kepada Tuhan. Bahkan kami bersyukur juga Bapa buat setiap tim yang ada pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani sepanjang hari ini. Hamba berdoa Engkau berkati senantiasa Pastor Daniel Dermawan, Saudara Oscar, bahkan Saudara Filemon. Hari ini hamba berdoa buat worship leader dan imam musik pada kesempatan hari ini. Kami doa kiranya Kau memberkati pelayanan mereka senantiasa, pekerjaan mereka, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Bahkan hari ini hamba doa Tuhan selalu pakai mereka secara luar biasa. Tuhan angkat secara luar biasa ya Bapak.
Kau berkati orang tua mereka, Kau berkati perencanaan hidup mereka. Bahkan mereka yang punya pasangan, kami doa kiranya setiap rencana mereka untuk pernikahan atau apapun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan hamba juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Daniel dan Ramawan, Kau berkati senantiasa pelayanannya, Kau pakai secara luar biasa, secara dahsyat. Bahkan hamba juga doa di dalam setiap aspek kehidupannya, Kau beri pasangan yang terbaik daripada Tuhan. Manapun pergi melangkah aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami serahkan semua rekan-rekan yang melayani sepanjang hari ini, bahkan orang tua dari Oscar juga dan buruk, Kau berkati senantiasa agar sehat, umur panjang, dijauhkan dari setiap sakit penyakit atau apapun. Bahkan orang tua Filemon, orang tua Meli juga diberkati Tuhan senantiasa. Bahkan juga saudara Ridwan di media sound, berkati Tuhan. Berkati pekerjaannya, terus Tuhan angkat naik, tidak turun jadi kepala pun jadi ekor. Orang tuanya Ibu Devi, Kau pakai secara luar biasa. Kemanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Beri kesehatan, umur panjang yang prima bagi orang tua Ridwan, agar kemanapun pergi melangkah selalu ada berkat-berkat Tuhan menyertai. Bahkan keluarga besarnya juga diberkati Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat setiap rekan-rekan yang tidak bersama dengan kami. Saudara Natal yang Kau berkati, beri kesehatan, pemulihan yang prima bagi hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan setiap flek paru-paru yang ada di paru-parunya berdoa, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan juga keluarga diberkati, adik-adiknya diberkati. Manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Bahkan juga saudara Elis diberkati Tuhan. Manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Apapun dikerjakan Tuhan berhasil. Bahkan kerinduan hamba-hamba-Mu ini agar punya pasangan terbaik daripada Tuhan, Kau berkati senantiasa. Bahkan kami juga berdoa buat orang tua kami di gereja ini, Ibu Yuli, Tuhan Yesus berkati. Ibu mertua hamba berkati senantiasa kesehatan, umur panjang, bahkan hikmat marifat, penyertaan Tuhan selalu sempurna atas orang tua kami. Bahkan hamba doa agar anak, mantu, bahkan cucu semuanya diberkati Tuhan senantiasa. Hamba juga tidak lupa berdoa buat kakak ipar hamba, Kak Happy bersama dengan Kak Uki, bersama Joel, Jordan, Joanna diberkati Tuhan senantiasa. Bahkan Kak Eva, Bang Harlen juga Shalom juga diberkati Tuhan senantiasa. Bahkan setiap sidang jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang gak bisa hamba sebutkan satu persatu, diberkati Tuhan. Bahkan hamba doa buat adik hamba Fernando yang berulang tahun. Tanggal 10 Juni kemarin hamba doa Tuhan Yesus, kiranya di usia yang baru dia injak beberapa hari yang lalu, hamba doa ada kedewasaan daripada Tuhan. Semakin hari semakin takut Tuhan. Bahkan hamba doa di usia yang baru ini ia boleh dapat pekerjaan yang daripada Tuhan. Tempat di mana ia sudah menaruh lamaran juga hamba doa agar boleh ada pintu dibukakan daripada kerajaan surga. Dan hamba juga doa buat adik hamba Ellen, Tuhan dimanapun ia berada, Kau berkati senantiasa, jagai, lindungi, pagari, jauhkan dari segala yang jahat. Hamba doa agar adik hamba diberikan pekerjaan juga penyertaan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan selalu melimpah memberkati adik hamba. Bahkan juga orang tua hamba Bapak Ferry Rumbai diberkati Tuhan senantiasa, berikan kesehatan, umur panjang, manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Bahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang gak bisa hamba sebutkan satu persatu diberkati Tuhan senantiasa. Paman hamba Paman Edison bersama dengan istri, bahkan juga Paman Ferry bersama dengan istri berkati Tuhan. Keluarga besar hamba, keluarga besar Pasar Ibu Rumbayan, bahkan keluarga besar istri hamba, keluarga Sartijam dan Tobing diberkati Tuhan senantiasa. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, dan hamba doa siapapun jemaat-Mu yang sakit hari ini sembuh, yang terikat dilepaskan, yang beban berat hari ini mendapat keringanan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami mau akhiri ibadah kami, dan kami mau berseru sebagaimana Yabes berseru kepada Tuhan, bahwa kiranya Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah, dan Engkau sendiri yang memperluas daerah dan pelayanan kami dimanapun kami berada. Angkat kedua tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, oh Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari sama-sama katakan, Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawabku. Aku angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat, rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita mulai daripada malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita, anak-anak kesayangan untuk pesta di dalam kerajaan surga. Mari anak-anaknya Tuhan, kesayangan Tuhan yang sudah diberkati dan siap jadi berkat bagi banyak orang, bersama-sama saya boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali bersama dengan JKI Kana Family Church. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.